Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah kita masuk terakhir di bab yang menghapus hukum mubtada dan khobar. Ya, karena setelah itu kita akan berpindah ke fa'il, naibul fa'il. Itu babnya donna dan saudari-saudarinya. Kita usahakan selesai hari ini insya Allah pembahasan ini. Karena kenapa kita bilang usahakan hari ini selesainya? Karena mudah insya Allah. Karena Ibnu Hisham tidak menambah terlalu banyak di babnya donna. Jadi di sini sama dengan mutammimah. Sini sama dengan mutammimah. Beda bahasakan saja. Beda cara membahasakannya. Jadi pembahasannya mirip dengan mutammimah. Kita lihat qala al-mu'allif rahimallahu taala aslun ats-tsalits, yang ketiga dari yang menghapus hukum mubtada dan khobar. Dhanna wa ra'a wa hasiba wa daro wa qala wa za'ama wa wajada wa alima al-qalbiyat. Ya, langsung belum sebutkan yang pertama dulu ya. Karena af'al fi'il dhanna dan saudara-saudaranya ini kan terbagi di mutammimah kan. Ada af'alul qulub dan ada af'alut tasir. Belum sebutkan dulu yang pertama. Yang ketiga adalah dhanna, ro'a, hasiba, daro, qala, za'ama, wajada, alima. Ini al-qalbiyat. Ini bermakna hati. Maksudnya bisa bermakna yakin dan bisa bermakna menyangka. Itu dibilang hati. Paham ini? Dhanna bisa berarti yakin, bisa menyangka. Ro'a sama. Hasibah sama. Daro sama. Jadi ini satu makna ya. Jadi ini banyak kata tapi maknanya sinonim. Sinonim. Semua maknanya qalbiyat. Apa artinya qalbiyat? Bermakna yang terkait dengan hati. Ya namanya hati itu dua saja. Kalau dia tidak yakin berarti dia ragu. Kalau yakin berarti dia maknanya yakin. Kalau ragu berarti menyangka. Itu maksudnya. Hati itu dua saja. Kalau tidak yakin maka dia apa? Ragu. Ya jarang yang waham. Waham itu jarang. Tahu waham tak? Waham itu kalau kan tingkatan itu kalau yakin 100. Kalau don 51 sampai 99 itu dibilang don. Nah, 51 sampai 99 itu dibilang apa? Don. Di bawahnya itu syak. 50-50. Antara benar dan salahnya itu sama. Itu namanya syak dalam bahasa Arab. Itu namanya apa? Syak dalam bahasa Arab. Di sini enggak. Dia enggak bermakna syak. Dia itu 51 sampai 99 atau 100. Syak itu 50-50. Di bawahnya 50, 49 sampai 0, itu namanya wahamun. Itu hanya sangkaan belaka. Tidak ada dasarnya. Tidak ada dasarnya. Jelas kan? Nah, kalau ini al-qalbiyat yang bermakna dua itu tadi. Bermakna yakin atau apa? Don. Sangkaan. Sangkaan pakai don. Yaitu 51 sampai 99. Amalannya ini yang paling penting. Fatansibuhuma. Maka dia menasab keduanya. Siapa keduanya di sini? Mubtada dan khobar. Jadi kalau masuk kana, merofa dan menasab. Kalau masuk inna, menasab dan merofa. Kalau donna, dua-duanya. Ini yang ketiga. Dua-duanya dinasab. Mubtadanya dinasab, khobarnya dinasab. Sebagai apa? Pertanyaannya begitu. Kan kalau kana kan isim kana, khobar kana. Kalau inna isim inna, khobar inna. Kalau ini apa? Beliau katakan maf'ulain. Sebagai dua maf'ulnya. Sebagai dua maf'ulnya. Jadi nanti antum i'rabnya maf'ul awal, maf'ul tani. Paham i'rabnya nanti? Jadi nggak usah bilang isim donna, khobar donna. Nggak begitu lagi. Itu untuk kana dan inna.
Adapun donna langsung bilang maf'ul bih awal, maf'ul bih tsani. Begitu saja. Dia maf'ul bih. Paham Suhail? Dia maf'ul bih. Nah contoh, ra'aitullaha akbara kulli syai'in. Ra'aitullaha akbara kulli syai'in. Jangan antum artikan biasa ini. Kalau dia butuh dua maf'ul begitu, maka maknanya yakin. Saya yakin Allah itu akbar kulli syai'. Yang maha besar dari di atas segala sesuatu. Paham jadi maknanya? Ini saya yakin. Jangan bilang saya melihat Allah. Memangnya antum pernah melihat Allah di dunia ini? Kan tidak bisa. Paham ya? Ciri-ciri bermakna yakin, dua maf'ul dia punya. Nah, karena kalau punya satu maf'ul berarti maknanya melihat. Antum bilang begini, ro'aitu Zaidan. Ro'aitu Zaidan, satu maf'ulnya. Apa maknanya sini? Saya melihat Zaid. Jadi kalau satu maf'ulnya maknanya melihat biasa. Tapi kalau dia bermakna, dia memiliki dua maf'ul, hati-hati terjemahannya. Jangan terjemahkan melihat, pasti salah. Terjemahkan apa? Yakin. Jadi kalau antum bertanya ya, karena kita sekarang sudah di tingkat atas. Kalau antum bertanya, ini saya lihat kamus, ro'a melihat. Kalau saya lihat kamus, karena di kamus pasti dia tulis makna dasar. Paham kan? Melihat. Ternyata di kalimat ini tidak cocok saya terjemahkan melihat. Paham kan? Tidak bisa, tidak nyambung kalimatnya. Seperti ini. Saya melihat Allah. Dia adalah yang besar dari segala sesuatu. Kan kita belum pernah melihat Allah. Kan susah kan? Oh tidak bagus maknanya. Apa kira-kira maknanya sini? Oh lihat. Cara kajinya adalah berapa maf'ulnya. Kalau dia satu maf'ulnya, betul melihat. Tapi kalau dua, maka keluar dari kamus. Maknanya apa? Yakin. Atau nanti menyangka. Yakin atau apa? Menyangka. Langsung nyambung. Saya yakin Allah adalah yang lebih besar daripada segala sesuatu. Jelas ini caranya? Itu dia. Kemudian, itu baru satu contoh ya. Nanti ada contoh di syarah satu persatu. Di syarah akan dicontohkan satu persatu. Wayul goin. Masya Allah. Dan langsung beliau bahas. Wayul goin dan dia diilgo. Tahu diilgo? Ini Dona dan saudara-saudaranya bisa diilgo. Apa itu? Apa itu diilgo? Batal amalannya. Bisa dibatalkan amalannya. Biru jahan dengan lebih roji. Dibatalkan amalannya dengan lebih roji. Inta akorna. Jika mereka di akhir, yaitu susunannya sekarang itu, kan tadi susunannya begini, ro'aitullaha akbaro. Berarti susunannya kan Dona dan teman-temannya baru maf'ul awal, baru maf'ul tsani. Kalau diakhirkan, yaitu sekarang contohnya adalah Zaidan qa'iman donantu. Dia diakhirkan. Ini lebih roji tidak beramal. Antum bilang apa? Zaidun qa'imun donantu. Lebih roji tidak beramal kalau dia diakhirkan. Paham ini jadinya? Paham Afgan? Apa artinya kalau dia diakhirkan? Yaitu Dona dan saudara-saudaranya ini diakhirkan. Contoh. Al-qawmu fi asari donantu. Lihat itu al-qawmu. Dibaca mu. Kenapa dibaca mu Aziz? Abdul Aziz? Karena mubtada kembali ke asal. Batal amalannya. Kenapa bisa batal amalannya Aziz? Karena dia berada di akhir. Jadi lebih roji tidak beramal kalau dia berada di akhir. Wabi musawatin. Sama hukumnya. Artinya ya sama hukumnya. Sama hukumnya apa? Yaitu bisa batal bisa juga apa? Beramal. Sama. Kapan? Intawassatona jika mereka berada di tengah. Contohnya apa aja berarti sekarang? Iman donantu Zaidan. Iman donantu Zaidan. Dia berada di mana sekarang? Di tengah. Maka ini sama hukumnya. Bisa amal bisa tidak. Sama. 50-50. Nah, berarti sekarang susunannya begini.
Ada 3 susunan sekarang. Ada 3 susunan. Ya. Donantu Zaidan qa'iman. Qa'iman. Nah, ini beramal karena dia di awal. Bisa juga Zaidun qa'imun. Ya. Zaidun qa'imun. Donantu. Ya. Kalau ini lebih roji tidak beramal. Kemudian sekarang ya qa'iman. Ya. Donantu Zaidan. Kalau ini gimana ini? Kalau dia berada di tengah, ini susunan dona ini ya, dalam kalimat dan saudara-saudaranya. Dia nanti tidak keluar dari ini susunan. Dia di awal, dia di akhir, dia di tengah. Kalau dia di awal, beramal tentunya. Paham kan? Kalau dia di akhir, tidak beramal lebih roji daripada beramal. Kalau dia di tengah, musawah, sama. Boleh antum bilang qa'iman donantu Zaidan, boleh juga apa? Qa'imun donantu Zaidun. Jadi antum irob apa? Ya kalau antum baca rofa, qa'imun berarti khobar muqaddam. Khobar muqaddam. Zaidun kalau dibaca rofa berarti mubtada muakhkhar. Donantu batal amalannya. Donantu batal amalannya. Ini bentuk susunan langsung dikasih. Iya. Ini sudah ada di mutamimah, tapi caranya mutamimah beda. Cara menyampaikannya. Di mutamimah ada tuh. Tapi belum bahas di hukum. Hukum fiil-fiil ini boleh ilgo, boleh imal, boleh tidak beramal. Boleh apa? Antara beramal dan tidak. Di mutamimah sudah sampaikan ini. Ini bukan hal yang baru. Cuman mungkin saja antum lupa. Paham kan? Iya. Ini kata beliau. Lihat ini contohnya. Kata beliau, wafil arojizi khiltul lu'mu. Wafil arojizi khiltul lu'mu wal khawaru. Lihat, dibaca al-lu'mu. Kalau dia baca lu'mu, beramal atau tidak? Tidak. Paham ini kan? Karena dia berada di tengah sekarang. Jelas ya? Setelah itu, beliau katakan, wa in waliyahunna ma aula au inna fiyat aulamul ibtida awil qasam. Ini dulu di pembahasan at-ta'liq. Nah, tentu sudah lewat di mutamimah kan? Kadang donna dan teman-temannya bisa di-ta'liq. Tahu ta'liq? Batal amalan secara lafaz, tidak secara mahal. Lewat di mutamimah juga ini? Lewat, tapi beda membahasakan. Ibnu Hisham beda. Kata beliau, wa in waliyahunna. Kalau datang setelah mereka, yaitu setelah donna dan teman-temannya. Jika datang setelah mereka, yaitu setelah donna dan teman-temannya. Ya, setelah donna dan teman-temannya. Ma, au la atau la, au in atau in an-nafiyat. Semua ini bermakna nafi. Ma nafi, la nafi, in nafi. Paham kan? Au lamul ibtida atau datang setelah mereka lamul ibtida. Ya, awil qasam atau qasam, sumpah. Datang setelah mereka, sumpah. Ya, awil istifham atau datang setelah mereka apa? Istifham. Apa istifham? Kata tanya. Batola amaluhunna fil lafzi wujuban. Batal amalan mereka dalam lafaz secara wajib. Jadi kalau ada donna, ya? Yang dibahas sekarang ini kan tadi susunan 3 toh? Ini 3 susunan tadi, 3 susunan. Sekarang bentuk keempat. Bentuk keempat ada donantu. Nah, setelahnya adalah, nah sebelum ada 2 maf'ulnya. Sebelum ada 2 maf'ulnya. Paham kan? Misalnya dapat contoh, donantu la. Donantu la. Paham maksudnya? Jadi setelah dona itu ada la. Atau ada in. Atau ada ma. Atau ada lamul ibtida, la. Nah, lamul ibtida, la. Atau ada siapa? Apa? Istifham. Atau ada apa? Istifham. Selesai. Wajib batal amalannya secara wajib. Tidak beramal. Jadi kalau ada di sini. Donantu la. Maka Zaidun qa'imun. Batal amalannya. Secara lafaz. Ingat kata belum? Secara lafaz. Kan ini kan makna ta'liq.
batal secara lafaz tapi beramal secara kedudukan. Sudah lewat di mutamimah itu. Sudah lewat di mutamimah. Tinggal antum tengok kembali nanti. Ya, dan dulu antum sudah merojak juga, alhamdulillah. Wa yusamma dzalika ta'liqan. Hal ini kalau batal amalannya karena ada itu namanya ta'liq, digantung statusnya. Sama dengan perempuan mu'allaqah. Dalam istilah pernikahan, di kitabun nikah, di pembahasan fikih, ada juga istilah ta'liq. Ta'liq lawan dari talak. Kalau talak, dia talak istrinya. Kalau ta'liq, dia tidak beramal. Maksudnya apa? Dia tidak nafkahi istrinya, dia tidak datangi. Tapi dia tidak ceraikan. Paham ini? Dia tidak ceraikan. Ini namanya apa? Dita'liq. Apa artinya dita'liq? Digantung statusnya. Sehingga istrinya tidak bisa menikah karena belum diceraikan. Paham kan? Tapi dia juga tidak datangi. Berarti statusnya apa? Ta'liq. Sama ini. Jadi ini Donna dan teman-temannya. Dia tidak beramal kelihatannya. Tapi secara kedudukan dia beramal. Setelahnya itu sebenarnya. Kalau ini donantu masuk ke la zaidun qaimun. Memang zaidun qaimun. Tidak beramal. Paham kan? Tapi ini sebenarnya sebagai dua maf'ulnya. Karena dengan ada dia ini sempurna. Dengan ada ini sempurna. Paham Rizky? Nah, Zaidun mubtada, qaimun khabar. Terus Zaidun qaimun sadda maf'ulai donna. Menutup tempatnya dua maf'ulnya donna, menutup kebutuhannya. Saudara, dan sobo. Paham gini? Secara lafaz. Dah, secara lafaz. Antum tidak bisa bilang ini maf'ul pertama, ini maf'ul kedua. Tapi jumlah ini begitu. Misalnya antum bilang begini, janganlah la, anggaplah janganlah. Antum bilang la zaid. Kan lamul ibtida. Donantu la zaidun qaimun. Berarti kan mubtada khobar. Tapi mubtada khobar ini sadda maf'ulai donna. Menutup kebutuhannya dua maf'ul donna. Itu artinya ini sebenarnya beramal secara kedudukan. Tapi tidak beramal secara lafaz. Lafaznya tidak beramal seperti. Sehingga tidak dibaca zaidan. Dan beramal. Nah, contoh tadi itu seperti. Ada orang punya istri. Dia tidak talak, dia juga tidak datangi. Secara status apa? Secara status. Itu suaminya atau bukan? Itu istrinya atau bukan? Istrinya secara status. Tapi secara kenyata. Seperti bukan suaminya. Kan dia tidak datangi. Paham saudara? Itu maksudnya. Nah contoh. Lina'alama ayyul hizbaini ahsa. Lihat. Lina'alama ayyul hizbaini ahsa. Dibaca ayu. Batal amalannya. Kenapa? Karena ayu isim istifham. Karena ayu adalah isim istifham. Jelas kan? Jelas ini ya? Jelas ya? Jelas ini Iki? Fadel? Belum? Yakin saudara? Dia bilang jelas kalau belum. Selesai. Syarah. Al-babu tsalits minan nawasikhi. Bab ketiga dari penghapus. Mayan sibul mubtada wal khobar ma'an. Apa yang menasab mubtada dan khobar bersamaan. Wahu af'alul qulub. Yaitu inilah af'alul qulub. Wahu donna yang pertama adalah donna. Nah contoh. Wa inni la'adunnuka ya fir'aunu masburo. Pertanyaannya mana maf'ul awal? Mana maf'ul awal? Ka. Mana maf'ul tsani? Masburo. Cari dua yang mansub ya. Cari yang mansub. Waro'a dan ro'a. Ya, nah contoh innahum yarawnahu ba'ida
Wa narahu qariba. Mana maf'ul awalnya dari yarawnahu qariba ba'ida? Hu. Maf'ul tsaninya ba'ida. Dan sama juga wa narahu qariba. Wa qulu syair. Dan berkata penyair, ra'aitullaha akbara kulli syai'in muhawalatan wa aksarohum junuda. Jelas ya? Ra'aitullaha akbara. Paham ya? Kulli syai'in muhawalatan. Adapun muhawalatan adalah tamyiz. Yang menjadi maf'ul awal adalah Allah. Maf'ul tsaninya mana? Akbara wa hasiba. Nah, la tahsabuhu syarron lakum. Mana maf'ul awal? Hu maf'ul tsani. Syarron. Wadaro. Berikutnya lagi daro. Duritul wafiyal ahdiya urwu paktabid. Fa innak tibaton bil wafa'i hamidu. Nah, ini masalah. Durital wafiyal ahdiya urwa faktabito. Lihat, durital wafiya. Pertama, mana maf'ul awal? Mana maf'ul awal? Apa? Al-wafi? Al-wafiya. Anak sudah curiga antum akan bilang itu. Itu maf'ul tsani. Bukan maf'ul awal. Al-wafiya maf'ul tsani. Mana maf'ul awal? Ta. Kenapa bisa ta? Kan ta naibul fa'il. Kan duri pilaba. Duri pilaba. Majhul atau ma'lum? Majhul. Kalau fi'il majhul yang dia ropa maf'ulun bi. Iya kan? Jadi duri ta. Ta itu kumbul adalah maf'ul bi awal asalnya. Kemudian sekarang dia jadi naib fa'il. Paham saudara? Belum? Hah? Contoh sederhana begini saudara. Nah, doroba kumbul. Ya, doroba kumbul. Kumbu lulali. Lu kalban. Kalban. Apa artinya itu? Kumbul pukul anjing. Dah. Saya hilangkan kumbulnya. Dah. Artinya anjing menggantikan kedudukannya kumbul. Ya dah? Karena hilang fa'il anjing menggantikan kedudukannya. Maka ini diubah fi'ilnya menjadi duriba. Apa jadinya sekarang? Duriba kalbun. Duriba kalbun. Antum ditanya, mana maf'ul bi-nya? Paham pertanyaan saya? Sekarang, kalau tadi kan gini, doroba kumbul kalban. Kumbul pukul anjing. Maf'ul bi-nya mana? Kalban. Sekarang saya ubah. Duriba kalbun. Mana maf'ul bi-nya? Kalbun. Sekarang jadi naibul fa'il. Menggantikan fa'il. Asalnya apa? Asalnya apa? Maf'ul bi. Sama ini saudara. Durital wafiyah. Mana maf'ul awalnya kumbul? Ta. Yang tadinya apa dia ta? Maf'ul awal. Dari mana kita tahu itu maf'ul awal? Ya naibul fa'il. Naibul fa'il itu adalah asalnya maf'ulun bi. Dipahami ini? Naibul fa'il itu asalnya siapa? Maf'ulun bi. Antum lewatkan di mutamimah. Naibul fa'il itu adalah tidak lepas dari maf'ul bi atau masdar atau jar majrur atau dorob. Sudah lewat di mutamimah itu. Yang bisa menggantikan fa'il ada 4. Maf'ulun bi itu asal. Paham maksudnya? Yang kedua adalah apa? Masdar. Yang ketiga apa? Jar majrur. Yang keempat apa? Dorob. Sudah lewat di mutamimah ini. Kalau antum bilang tidak lewat berarti lewat di pikiran. Paham maksudnya? Sudah lewat gak ini atau belum? Lewat. Tinggal antum belum kuat saja begitu saja insya Allah. Nanti antum akan kuat kalau sering dilewati. Kalau sering dilewati. Paham kan? Iya. Saya juga hafal tempat-tempatnya. Ini lewat di sini, lewat sini. Karena sering dilewati. Nah, sering dilewati. 2 kali dipelajari. Kalau diajarkan, sekarang sudah berapa kali kan begitu. Nah, dulu
pelajarinya 2 kali. 0 lagi. Jadi jangan malu kembali di 0. Kalau antum, sebagian teman, saya melihat karena sudah sekarang kedua, dia tidak ikut. Misalnya di mumti, ikut lagi seharusnya. Kalau belum terlalu kuat. Tidak perlu ikut dasar lagi. Kalau kita belum kuat misalnya di mumti, ikut lagi. Nanti bisa lagi naik level. Kalau misalnya di mutamimah tidak kuat, langsung mutamimah saja. Enggak usah ikut dasar, supaya tidak habiskan umur. Paham kan? Jadi misalnya sekarang antum nyata, mutamimah sulit antum hadirkan. Harus ikut lagi nanti mutamimah. Paham kan? Anggaplah tupa antum hadir cepat. Dalam dipikirkan. Dipikirkan ketika saya butuh langsung bisa diambil. Paham tak? Bisa. Mutamimah sekarang ketika diingatkan, oh di mana lagi itu? Nah, nanti harus antum hadir lagi. Paham kan? Supaya nanti mudah diambil ketika dibutuhkan. Nah sekarang misalnya saya bahas, bisa ini ta, durit fil majhul. Ta apa asalnya? Oh maf'ul bih. Di mana lewat? Di mutamimah. Tentu tahu mutamimah itu lewatnya ini masalah. Iya kan? Iya, jadi kita langsung tahu, oh ini maf'ul bihnya awal. Ta maf'ul bih awal. Al-wafiyah maf'ul bih tani. Terus di bait syair ini mumpung lewat al-ahdi. Kenapa majrur? Hah? Tidak ada di pembahasan donna. Tapi al-ahdi kenapa majrur? Sebagai apa kira-kira? Mudhofun ilai. Tapi mana mudhofnya? Al-wafiyah. Pakai al. Tidak masalah. Al masuk pada isim fa'il adalah al mausula. Itu lewat di mutamimah. Jadi alnya itu bukan al ma'rifah. Itu bukan al ma'rifah. Tapi al isim mausul. Sudah lewat di mutamimah itu toh? Al isim mausul tidak mempengaruhi. Dia bisa menjadi mudhof. Betul di buku dasar. Mudhof pun ilaih tidak boleh pakai al. Itu di buku dasar. Tapi kan sudah di mutamimah. Ternyata di antara isim mausul siapa? Di antara isim mausul siapa? Al. Paham maksudnya ini? Di antara isim mausul al. Jadi ini adalah alladzi wafiyal ahdi. Iya, jelas ya? Jelas ini ya? Selesai, itu hanya sekedar mengingatkan saja masa lalu. Alhamdulillah. Terus waqala. Di antara ya temannya donna adalah qala. Di antara temannya donna adalah qala. Kaqaulihi seperti perkataannya, yukhalu bihi ra'iyal hamulati ta'ira. Yukhalu bihi ra'iya. Dibaca ra'iya, dibaca ra'iyu. Kalau sekarang dibaca ra'iyu. Ra'iul hamulati ta'ira. Sekarang pertanyaannya, ini saya baca ra'iyu. Sebagai apa? Naibul fa'il. Dan dia pada dasarnya maf'ul awal. Ya kan? Karena yukhalu fi'il majhul. Fi'il apa? Majhul. Jadi ro'iyah. Kalau dibaca ro'iyah maf'ul bih. Tapi kalau dibaca ro'iyu karena yukhalu fi'il majhul. Maka dia adalah naibul fa'il. Tapi asalnya dia maf'ul awal. Paham ini? Mana maf'ul tsaninya? Mana maf'ul tsaninya? Ta'ira. Maf'ul tsaninya adalah ta'ira. Jelas ya? Jelas ya? Kemudian berikutnya wa za'ama. Ya, dan za'ama. Termasuk temanya donna adalah za'ama. Za'ama. Kaqaulihi seperti ucapannya. Ucapannya penyair. Za'amatni syaikhon walastu bi syaikhin innama syaikhu man yadibbu dabiban. Iya. Za'amatni syaikhon. Mana maf'ul awal? Ni itu ya-nya itu. Itu maf'ul awal. Maf'ul tsaninya? Syaikhon. Itu maf'ul tsaninya. Iya. Adapun maknanya ini perkataan orang sudah tua. Orang tua tapi ada orang mengatakan itu sudah syekh. Itu sudah kakek-kakek. Langsung dia bilang za'amat nih syaikhon. Gadis itu mengira saya ini syekh. Saya orang tua. Walastu bi syekh. Saya bukan orang tua. Wah ini tua-tua bahaya ini. Ya ini penyair bahaya sekali ini. Iya, dia kira saya ini saya orang tua.
Walastu bisyekh, saya ini bukan orang tua. Innama syekhu man yadibu dabiba. Syekh itu yang berjalan tertatih-tatih begitu. Jalan sudah pelan-pelan. Itu dibilang syekh, ini saya masih kuat. Dia ngomong begitu kepada gadis itu. Oh, parah ini. Alhamdulillah. Terus berikutnya wajada. Ya. Berikutnya adalah wajada. Termasuk teman tadonna. Kaqouli ta'ala seperti firman Allah Ta'ala. Tajiduhu indallahi huwa khairan. Wa a'adhama ajara. Tajidu. Fi'il mudhari dari wajada. Jadi tidak harus fi'il madinya ya. Kan pecahannya juga beramal. Karena donna dan teman-temannya ini adalah fi'il. Tajiduhu. Mana maf'ul awalnya? Maf'ul tsaninya. Khairan. Huwa itu domir fasal. Domir fasal tidak terhitung sebagai mubtada. Nah, domir fasal, domir pemisah itu tidak terhitung sebagai mubtada. Enggak. Iya, dia tidak terhitung sebagai mubtada. Makanya dia nanti tidak selamanya setelah domir itu marfu. Lihat ini sekarang. Huwa khairon. Kaidah dasar, ya kalau ada domir setelahnya mubtada khobar. Tapi tidak selamanya. Ya tidak selamanya. Ini sudah luar biasa sekali antum ini. Sudah canggih ini nanti. Kalau tamat kotur nada. Enggak? Enggak selamanya. Lihat. Huwa khairon. Khairon adalah maf'ul tsani. Wa alima. Berikutnya lagi temannya donna adalah alima. Kaqouli ta'ala fa'in alimtumuhunna mu'minatin. Lihat itu. Mana maf'ul awal? Hunna. Maf'ul tsani. Mu'minatin. Makanya kasro. Mansub. Jamak muannas salim mansub dengan kasro. Selesai ya? Selesai contoh-contohnya dulu. Wa min ahkami hadhil af'ali. Di antara hukum fi'il-fi'il ini. Annahu yujuzu fihal ilga wa ta'liq. Bahasanya boleh padanya ilga, tidak beramal. Wa ta'liq dan boleh ta'liq. Ta'liq apa? Tidak beramal tapi beramal. Maksudnya apa itu? Tidak beramal secara lafaz tapi beramal secara kedudukan. Itu dibilang ta'liq. Fa'amal ilga, adapun ilga. Bahwa ibaratun an ibtali amaliha fil lafzi wal mahal. Maka dia ibarat dari batal amalan secara lafaz dan secara kedudukan. Jadi ilga itu ucapan untuk yang batal amalannya secara lafaz dan secara kedudukan. Lafaznya tidak beramal, kedudukannya juga tidak beramal. Kenapa? Litawassutiha, karena dia berada di tengah. Bainal maf'ulain, antara dua maf'ul. Au ta'akhuriha anhuma, atau dia berada di akhir dari keduanya. Jadi dia ini ilga antara dua posisi. Di tengah atau di mana? Di akhir. Setelah itu tinggal dipilih yang mana yang roji nanti. Mithalu tawassutiha bainahuma. Contoh berada di tengahnya antara keduanya. Qauluka, perkataan kamu, Zaidan donantu aliman. Lihat, Zaidan donantu aliman. Bil imal, dengan beramal. Wa juzu, dan boleh Zaidun donantu alimun. Bil ihmal, dengan ihmal. Apalagi ihmal padahal beramal. Abdillah ihmal. Apa? Tidak. Tambahkan kata tidak. Kalau oh, tidak beramal tadi. Oh, tapi cepat sekali ya. Tidak beramal gitu. Alhamdulillah. Baik. Nah, jadi kalau dia berada di tengah, boleh beramal, boleh tidak. Beramal artinya i'mal, tidak beramal artinya apa? Ihmal, bahasa Arabnya. Qala syair, berkata penyair, Abil Arojizi, ya benal lu'mi tu'iduni wa fil arojizi khiltul lu'mu wal khawaru. Lihat, khiltul lu'mu. Kalau dia baca lu'mu, tidak beramal. Fal lu'mu mubtada mu'akhir. Lihat i'rabnya, jadinya kembali ke asal. Kalau antum tidak amalkan, i'rab ke asal. Kalau antum tidak amalkan, sekali lagi, i'rab ke asal. Yaitu asal sebelum adanya donna dan teman-temannya, dia mubtada khobar. Begitu dia. Lihat. Falu'mu mubtada mu'akhir. Mubtada yang diakhirkan. Wafil arojizi fi maudhi i'rabin, berada dalam kedudukan rofa li'annahu khobar muqaddam. Karena dia adalah sebagai khobar muqaddam. Jelas ya? Wa ulgiyat khiltu, dan di ilgo tidak diamalkan. Khiltu litawassutiha bainahuma.
karena berada di tengah antara keduanya. Wahalil wajahan sawa, apakah dua sisi ini sama? Yaitu kalau dia berada di tengah, apakah sama dua sisi ini? Yaitu sama-sama beramal atau tidaknya? Awil imal arjah, atau beramal lebih roji kalau dia berada di tengah. Fihi madhaban. Masya Allah. Di dalamnya terdapat dua madhab. Terdapat dua madhab. Ya, terdapat dua madhab. Penulis tidak bilang lagi. Yang kuat mana? Kan belum hanya bilang. Ada dua madhab. Yaitu ada yang mengatakan beramal. Ada yang mengatakan tidak beramal. Mana yang lebih roji? Mana yang kuat? Di matan. Belum sudah bilang di matan. Apa di matan tadi kalau berada di tengah? Apa belum ngomong di matan? Kalau dia berada di tengah. Buka cepat. Apa dia bilang di matan kalau dia berada di tengah? La. Apa? Bimusawatin. Paham ini? Intawassatana. Dia sama hukumnya. Itu yang dirojikan oleh Ibnu Hisham. Sama saja. Mau amal atau tidak? 50-50. Dipahami ini? 50-50. Musawa kalau dia berada di tengah. Itu yang dikuatkan oleh Ibnu Hisham rahimahullah. Wa mithalu ta'akhuriha anhuma. Contoh di berakhirnya dia dari keduanya. Contoh dia diakhirkan dari keduanya. Itu dari mubtada dan khobarnya. Dari dua maf'ulnya. Qauluka perkataan kamu. Zaidun alimun donantu. Bil ihmal. Dengan diihmal. Apa artinya tadi ihmal? Tidak beramal. Wahwal arjahu bil ittifaq. Masya Allah. Ini lebih roji dari berdasarkan apa? Kesepakatan. Jadi kalau dia berada di akhir, sepakat tidak beramal. Paham maksudnya? Sepakat tidak beramal kalau dia berada di akhir. Waijuzu dan boleh. Zaidan aliman donantu bil imal. Boleh tapi sepakat lebih roji. Paham maksudnya? Sepakat lebih roji tidak beramal. Tapi boleh beramal. Boleh beramal. Dari apa dalilnya? Qala syair. Orang Arab ngomong begitu. Berkata penyair Arab. Al-qawmu fi athari donantu. Fa iyakun ma qad donantu fa qad dhafirtu wa khabu. Lihat al-qawmu. Belum bilang apa? Fal qawmu mubtada. Maka kata al-qawmu mubtada. Wa fi athari. Dan pada kata fi athari. Fi maudhi'i raf'in ala annahu khabaru. Berada dalam kedudukan rofa sebagai apa? Khobarnya. Walaupun pada hakikatnya bukan khobar ya. Itu ada nanti khobar mahdhuf kan. Kalau ada jar majrur atau dorob. Tapi secara cepat langsung kita bilang itu khobar. Jadi tidak salah kalau kita bilang khobar berupa jar majrur. Tidak masalah. Iya. Wa uhmilat donna. Diihmal donna. Tidak diamalkan. Lita akuriha nuhuma. Karena dia diakhirkan dari keduanya. Jelas ya? Karena dia diakhirkan dari keduanya. Tapi boleh untuk baca al-qawma. Boleh untuk baca apa? Al-qawma. Yaitu beramal. Boleh. Al-qawma ala athari. Boleh fi athari. Jelas ya? Boleh. Wa mata taqaddamal fi'il alal mubtada wal khobar. Kapan fi'il ini. Yaitu dona dan teman-temannya. Mendahului mubtada dan khobar ma'an. Bersamaan. Maka lam yajuz al-ihmal. Masya Allah. Itu tuh. Susunan tadi yang paling atas. Jadi dona dan teman-temannya berada di depan. Dah mubtada khobar di setelahnya. Maka ini kata beliau tidak boleh ihmal. Apa artinya tidak boleh ihmal? Tidak boleh tidak diamalkan. Nah, la takul. Jangan kamu bilang donantu zaidun qaimun. Jangan, tidak boleh begitu. Masa ada dona antum tidak amalkan. Paham kan? Tidak boleh antum ngomong begitu. Donantu zaidun qaimun. Birof'i. Antum ngomong dengan ropa. Khilafan lil kufiyin. Berbeda dengan orang Kufa. Orang Kufa terlalu bermudahan. Biar di depan dia bilang boleh juga tidak beramal. Jadi orang Kufa di sini sudah sekali. Jadi kalau dia berada di tengah boleh beramal boleh tidak. Kalau dia berada di akhir boleh beramal boleh tidak. Orang Kufa. Kalau dia berada di awal boleh beramal boleh tidak. Jadi dia mengatakan tidak wajib beramal. Paham Kufa ini? Paham ini? Berarti dia nanti bukan amil betul. Terjadi kemarahan Ahmad ya. Gimana ini orang Kufa ini ya? Paham ini orang Kufa Ahmad? Alhamdulillah. Jelas ini? Ini mereka. Tapi itu tidak boleh.
Tidak boleh yang kuatnya. Jelas kan? Setelahnya sisa ta'liq. Sepertinya kita bisa atau tidak ini? Bisa atau tidak? Tidak bisa? Bisa ini? Sisa ta'liq ini? Sempit ya? Sempit. Sempit katanya. Gimana kita tanya dulu orang tua. Bapak. Bisa. Orang tua bisa. Bahaya juga orang tua ini ya. Baik. Wa amma ta'liqu. Iya. Adapun ta'liq. Wah ibaratun an ibtali amaliha labdun la mahalla. Masya Allah. Adapun ta'liq itu ibarat dari yang batal amalannya secara lafaz tapi tidak secara kedudukan. Li'tiradi ma lahu sadrul kalam. Karena adanya setelahnya apa yang merupakan sadrul kalam. Karena adanya setelahnya yang merupakan hak di awal kalimat. Ya namanya haknya di awal berarti dona tidak boleh di situ. Tidak boleh ada di awal kecuali dia tidak beramal. Itu maksudnya. Boleh di awal, boleh dia dona di depan. Kalau dia apa? Tidak beramal. Dipahami ini? Ya jadi karena setelahnya ada malahu sadrul kalam. Apa yang merupakan hak di awal kalimat. Bainaha wa baina ma'mulaiha. Antara dona dan antara dua makmulnya. Tahu dua makmulnya dona ya? Yaitu maf'ul awal dan maf'ul tsani. Wal muradu bima lahu sadrul kalam. Dan yang diinginkan dengan apa yang memiliki hak di awal kalimat. Manafiyah. Satu. Manafiyah. Mudah sekali. Nah, kaulika seperti contoh ucapan kamu. Alim tu ma zaidun qaimun. Dah, kenapa batal ini? Ada siapa? Manafiyah. Saya yakin Zaid tidak berdiri. Begitu artinya. Saya yakin Zaid tidak berdiri. Paham tak? Jadi manafiyah. Qala Allah Ta'ala Allah berfirman. Laqad alimta ma haula'i yantikun. Batal amalannya. Fahuwa haula'i mubtada. Maka haula'i mubtada. Pokoknya sebenarnya walaupun belum nak kasih tahu. Kita sudah paham bahwa kalau batal ya. Kembali ke i'rab asal. Yaitu siapa? Mubtada khobar. Maka kata belum fahaulai mubtada. Wayantikun khobaruh. Jumlah fi'liyah khobarnya. Walaisa maf'ulan awalan wa tsaniyah. Bukan maf'ul awal dan tsaniyah. Jangan sampai untuk i'rab maf'ul awal dan maf'ul tsani. Bukan lagi. Wala nafiyah. Dan la adalah la apa? Dan termasuk yang masuk adalah la nafiyah. Tadi manafi. Demikian pula la nafiyah. Kakaulika seperti ucapan kamu alim tu la zaidun qaimun wala amrun. Paham ya? La zaidun qaimun wala amrun. Batal amalannya. La nafi. Wa inna fiya demikian pula inna fiya. Kaqoulihi ta'ala seperti firman Allah Ta'ala. Wa tadunnuna illa bittum illa qalila illa bittum. Paham ya? Diawali oleh siapa ini? Inna fiya. Ai maknanya adalah ma labittum illa qalila. Makna in adalah nafi. Ma bermakna ma nafi. Ya, watadunnun dan mereka menyangka mereka tidaklah tinggal di situ kecuali sedikit. Tidak, maknanya ini adalah tidak. Ai malabittum illa qalila. Maka terus berikutnya adalah lamul ibtida. Kalau setelahnya kemasukan lamul ibtida, nahu qaulika seperti ucapan kamu alimtu la zaidun qaimun batal. Qala Allah Ta'ala Allah berfirman, walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Lihat. Siapa yang menghalangi amalannya alimu? Lamanistaro. Lam itu. Adanya apa? Lam pada man. Adanya lam pada man. Terus belum tambah di sini. Walamul kosam. Ada nggak di matan tadi? Ada juga lamul kosam. Tadi yang kita tidak baca ya. Begitu. Oh, awil kosam. Itu tadi maksudnya adalah lamul ibtida. Awil kosam atau lam sumpah. Paham maksudnya? Lamul ibtida atau lam apa? Sumpah. Lam sumpah. Lihat contohnya. Kaqauli syair seperti perkataan penyair. Walaqad alimtu la ta'tiyanna maniyati innal manaya la tatisu sihamuha. Masya Allah. Bagus ini syairnya. Dia bilang laqad alimtu. Sungguh saya yakin. Karena makna alim tuh. Sungguh saya yakin. Lata'tiyan namaniyati. Akan datang kepada saya
maniyati, cita-citaku itu. Akan datang kepada saya cita-citaku itu. Fa innal manaya, sungguhnya cita-cita itu la tatishu sihamuha, tidak akan terbang anak panahnya. Maksudnya tidak akan meleset. Artinya kalau kita sudah berusaha, pasti apa yang kita inginkan akan datang. Itu keyakinannya. Itu adalah keyakinannya. Iya. Syahid kita adalah alim itu tidak beramal. Kenapa? Karena setelahnya ada lamul qasam, la ta'tiyanna. Kenapa kita tahu itu lamul qasam? Karena dia masuk pada fi'il mudhari. Karena lamul ibtida itu masuk pada mubtada. Terus nanti insya Allah di sorof lanjutan di Alfiyah, antum akan lebih yakin lagi. Kenapa itu lamul qasam? Yaitu karena ada nun taukid. Kalau ada fi'il mudhari masuk padanya nun taukid, pasti lamul qasam. Itu sudah pasangannya. Karena wajib dikuatkan kalau seperti itu. Tapi nanti di buku selanjutnya insya Allah. Kemudian wal istifham. Demikian pula di antara yang membatalkan amalan secara lafaz adalah isim istifham. Kaqaulika seperti ucapan kamu, alimtu az-zaidun qaimun, ini jelas. Wa kada idza kana fil jumlati isim istifham. Demikian pula kalau pada jumlah itu ada isim istifham. Tadi kan diawali oleh apa? Istifham. Demikian pula kalau salah satu maf'ulnya isim istifham, juga batal. Sawa'un kana ahadu juz'ail jumlah, sama saja apakah dia salah satu dari dua bagian dari jumlah itu, au fadlatan, atau hanya pelengkap. Maksudnya sama saja apakah umdah atau pelengkap. Bagiannya atau bukan. Fal awal, contoh yang pertama, yaitu merupakan bagian dari jumlah. Dia adalah umdah, tidak bisa dihilangkan. Nahu qouli ta'ala, contohnya firman Allah Ta'ala, wala ta'lamunna ayyuna asyaddu adaban wa abqa. Ayyuna mubtada. Asyaddu khobar. Paham kan begitu? Ini ayyuna mubtada, berarti umdah. Dia adalah apa? Umdah. Di sini kenapa tidak dibaca ayyah? Karena dia isim istifham, batal amalannya. Fa'ayyu munqalib, selanjutnya wasani, yang kedua yaitu yang bukan umdah, dia hanya pelengkap. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa saya'lamul ladzina zalamu ayyamun qalibin yanqalibun. Karena ayyamun qalibin itu ayya baca mansub, bukan karena maf'ulnya ya'lamu ya. Jangan sampai antum salah sangka. Itu maf'ulnya yang qalibun. Itu maf'ulun binya apa? Yang qalibun. Paham gak ini? Jadi ini ayya bukan juga maf'ulun binya zalamu. Jangan sampai juga antum sangka itu, karena banyak sekali fi'il di sini. Ada saya alamu, ada zalamu, ada yang qalibun. Jadi ini ayya, maf'ulun binya siapa? Maf'ulun binya siapa? Yang qalibun. Paham ya? Karena kalau dia maf'ulun binya zalamu, maka harus berada di depan. Kalau maf'ulun binya ya'lamu juga harus berada di depan. Tapi dia di sini sekarang batal amalannya. Jadi tidak perlu berada di depan. Batal amalannya. Fa'ayyang qalib mansub. Maka ayyamun qalib mansub. Biyang qalibun. Mansub dengan kata apa? Mansub dengan kata yang qalibun. Mansub dengan kata yang qalibun. Iya. Alal masdariyah. Yaitu dia sebagai maf'ul mutlak. Maksudnya alal masdariyah, maksudnya yaitu sebagai maf'ul mutlak. Naib anil masdar. Sebagai maf'ul mutlak naib anil masdar. Karena dia mudhof kepada masdar, yaitu mungkolab. Ya ayyam mungkolabin yang kolibun. Karena mungkolab masdar mimi. Karena mungkolab adalah masdar mimi. Jadi dia adalah alal masdariyah, maksudnya maf'ulun mutlak. Ay yang kolibuna ay yang kilabin. Yang kolibuna ay yang kilabin. Paham ya? Itu takdirnya. Wa ya'lama mu'allaqah. Sementara ya'lama digantung statusnya. Anil jumlati bi asriha. Dari jumlah seluruhnya. Anil jumlati bi asriha. Digantung statusnya dari jumlah seluruhnya. Asriha seluruhnya. Asriha artinya apa? Dari jumlah seluruhnya. Paham ya? Digantung dari jumlah seluruhnya.
Lima fiha minas istifham, dengan apa yang ada di dalamnya berupa isim istifham, wahwa ai, yaitu ai, warubbama tawahama ba'duhu ba'du tolabah, dan terkadang sebagian pelajar menyangka intisoba ai biya'lam. Nah, sebagian pelajar menyangka bahwa ayya itu kebetulan juga dia mansub. Dia akan mengira mansub dengan siapa? Ya'lam. Paham? Wahuwa khoto. Itu adalah kesalahan. Li'anal istifham lahu sadrul kalam. Karena isim istifham itu memiliki hak di awal kalimat. Fala ya'mal fihi maqoblah. Maka tidak mungkin beramal padanya apa yang sebelumnya. Jadi nama isim istifham itu selalu yang beramal padanya yang setelahnya. Bukan yang sebelumnya. Itu yang antum harus pahami. Kalau antum dapat istifham, maka yang beramal padanya setelahnya. Misalnya antum bilang begini, aina ant? Nah, aina ant? Maka aina khobar. Anta mubtada. Tidak boleh antum bilang aina mubtada, anta khobar. Tidak boleh. Itu pasti terbalik. Karena namanya isim istifham, pasti itu yang terakhir. Tapi dia wajib dikedepankan. Karena memiliki hak di mana? Di awal. Dipahami ini kan? Itu nanti. Di irobnya. Wa inna masumya hadal ihmal ta'likon. Ini terakhir. Sesungguhnya ihmal ini namanya, tidak beramal ini dinamakan dengan ta'lik. Li'annal amila fi nahwi qaulika. Karena amil pada contoh ucapan kamu. Karena amil pada contoh ucapan kamu. Alimtu ma zaidun qaimun. Amilun fil mahal. Beramal pada kedudukan. Walaysa amilan fil lafdi. Tidak beramal dalam lafaz. Nah, makanya dibilang apa? Ta'lik. Karena dia beramal dalam kedudukan, tidak beramal pada lafaz. Fahuwa amil la amil. Kalau begitu dia amil bukan amil. Maksudnya gimana itu? Maka dia amil bukan amil. Maksudnya? Gimana itu? Maksudnya amil di kedudukan. La amil tidak beramal. Beramal pada kedudukan. La amil tidak beramal pada lafaz. Itu maksudnya amil la amil. Amil la amil. Beramal pada kedudukan, tidak beramal pada lafaz. Beramal pada kedudukan, tidak beramal pada lafaz. Fasubbiha bil mar'atil mu'allaqah. Oh, seperti yang saya bilang tadi. Maka dia diserupakan dengan perempuan yang digantung statusnya. Maka dia diserupakan dengan perempuan yang digantung statusnya. Allati hiya la muzawwajah wa la mutallaqah. Yang dia itu tidak didatangi dan tidak juga ditalak. Tidak didatangi, tidak juga ditalak. Wah ini. Jadi ada orang sudah menikah. Dia nikahi seorang gadis tapi dia hanya nikahi supaya digantung statusnya. Supaya tidak ada yang menikahinya. Paham ini? Ini balas dendam. Siapa suruh tidak mau sama saya dulu. Akhirnya dia nikah paksa dengan walinya. Akhirnya dia akad. Setelah itu dia tinggalkan. Tanpa ada kata talak. Tanpa ada kata talak. Dia lakukan itu supaya tidak ada menikahinya. Karena perempuan tidak boleh menikah kalau sudah menikah dengan orang tanpa ada kata talak. Paham ini? Mirip dengan ini Ayub. Paham Ayub? Alhamdulillah. Jadi wal mar'ah al-mu'allaqah, perempuan yang digantung statusnya maksudnya apa? Hiyallati asa'a zawjuha isrotaha. Dia adalah yang suaminya buruk dalam menggaulinya. Iya, buruk dalam menggaulinya. Iya, dia ditinggalkan tanpa didatangi. Wa dalilu ala annal fi'la amilun fil mahal. Dan dalil bahwasanya fi'il itu beramal pada kedudukan. Annahu yajuzul atfu ala mahalil jumlah bin nasbi. Yang kemarin kita bahas juga di la. Bahwasanya boleh mengatopkan kepada mahalnya jumlah. Boleh tak? Kalau antum atopkan kepada mahalnya jumlah maka mansub. Maka mansub yang kita bilang di la kemarin. Di la kemarin kan boleh atop kepada mahal. Iya kan? Di sini boleh juga atop kepada mahal. Itu menunjukkan apa? Dia juga mansub sebenarnya kedudukannya. Contoh. Kaqauli Kutsayir. Seperti perkataannya Kutsayir, seorang penyair. Wa ma kuntu adri qabla azzati malbuka. Wala muji'atil qalbi hatta tawallat. Mana dia? Ini. Mana dia? Itu wala muji'ati. Dimansub.
Kenapa dimansub? Karena katanya diatop ke azzata qabla azzata malbuka. Karena adri dari kata daro. Daro temanya siapa? Donna. Lihat dulu keterangan Ibnu Hisham baru kita kembali. Atau mujiat, maka diatopkan kata mujiat bin nasbi, yaitu dia baca mujiati. Dia baca nasab dah? Wala mujiati. Dia baca nasab karena atop. Tapi pertanyaan atop kemana? Paham ini? Kata beliau, ala mahalli qauluhu malbuka. Atop ke kedudukan ucapannya malbuka. Apa kedudukannya malbuka? Ya maf'ulnya siapa? Adri. Maf'ulnya siapa? Adri. Adri siapa? Adri adalah temannya siapa? Donna. Adri itu temannya Donna. Paham Ahmad? Kan di antara temannya Donna kalau antum tidak percaya buka matan. Paham tak? Di antara temannya Donna siapa? Daro. Daro fil madinya. Fil mudhari'nya apa? Adri. Paham ini? Jadi ini diatopkan kepada malbuka. Makanya mansub. Maka mansub. Jadi dia ini bin nasbi ala mahalli qawlihi. Dibaca nasab di atas kedudukan. Atop kepada kedudukan ucapannya malbuka. Alladhi ulliqa anil amal fihi. Yang digantung dari beramal padanya. Qawluhu adri. Yang digantung dari beramal padanya ucapannya apa? Adri. Sudah ini? Jelas ini? Selesai. Masya Allah ada yang kurang. Hah? Lebih lengkap mutamimah ini kalau begini jadinya. Ya kan? Semua di mutamimah ada di sini. Ada di sini. Tapi ada yang ada di mutamimah tidak ada di sini. Apa itu? Siapa yang bisa hadirkan? Ada disebut di mutamimah, tidak ada di sini. Af'alut tasyir. Tidak ada di sini disebutkan. Wajada, ja'ala, wahaba. Ada kan? Jadi ada di mutamimah, tidak ada di kotur nada. Berarti lebih luas mutamimah daripada kotur nada. Di sini. Di pembahasannya siapa? Donna. Jadi antum murja'ah mutamimah. Murja'ah mutamimah. Kan di sini lebih sedikit kurang ini. Kurang. Iya. Kalau hanya donna dan teman-temannya dan ta'liq itu ada di mutamimah. Itu ada di mutamimah. Kurang af'alu tasyir. Af'alu at-tasyir. Jelas kan? Alhamdulillah. Kita cukupkan Masya Allah. Ya. Lewat sedikit. Alhamdulillah. Tidak apa-apa. Daripada digantung statusnya. Nah. Tidak bagus digantung statusnya. Alhamdulillah. Makanya orang tua kita suruh lanjutkan. Dia tidak suka dia gantung. Masya Allah. Ya Pak. Alhamdulillah. Insya Allah sisa 2. Marfu'at. Sisa fa'il dan naibul fa'il. Sisa fa'il dan naibul fa'il. Alhamdulillah. Masya Allah. Kita sudah lebih dari setengah ya. Kita sudah lebih dari setengah pembahasan. Insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.